Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu, untuk kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan di pagi hari ini saya berikan judul Biarkan Allah Bekerja, yang saya ambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, sebab beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini merupakan tulisan peristiwa yang dialami oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, di mana pada saat itu mereka akan diserang oleh laskar yang besar. Kemudian Raja Yosafat takut untuk menghadapi serangan dari suatu laskar yang besar ini, dan Raja Yosafat memilih untuk menyuruh bangsa Yehuda untuk bersama-sama berpuasa mencari Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan, karena Raja Yosafat merasa bahwa dia tidak mampu, bangsanya juga tidak mampu untuk melawan laskar yang besar pada saat itu. Kemudian ada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Yahaziel bahwa dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Dalam ketakutan, di dalam pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, ada firman Tuhan, suara Tuhan yang menguatkan mereka bahwa bukan mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk tetap berdiri, kemudian teguhkan, kemudian Tuhan yang akan memberikan kepadamu kemenangan. Kamu tidak usah takut, kamu jangan terkejut. Tapi ada juga Tuhan berkata bahwa majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan tidak menyuruh bangsa Yehuda untuk menghindar, tetapi Tuhan menyuruh bangsa Yehuda untuk menghadapi laskar yang besar itu, karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Perkataan Allah ini menjadi kekuatan bagi Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Kemudian mereka mengambil sikap untuk bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan pada saat itu, karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi bangsa Yehuda. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita akan mengalami berbagai pergumulan yang membuat kita takut untuk menghadapinya. Namun melalui renungan di pagi hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa jangan takut karena Allah menyertai kita. Oleh karena itu janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi sulit, seringkali kita mencoba mencari jalan keluar dengan cara-cara kita sendiri. Namun hari ini kita diingatkan kembali bahwa pertolongan kita hanyalah daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti
akan menertawakan kita. Mungkin mereka berkata, mana bisa pergumulan atau permasalahan diselesaikan dengan berdoa dan memuji Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Tuhan semuanya adalah mungkin. Biarkan Allah yang bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah, maka Allah yang akan bertindak dan bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengangkat tangan, Dia yang akan turun tangan menolong kehidupan kita. Datanglah pada Tuhan, carilah Dia dengan segenap hati, percaya kepadanya, berdiri teguh, jangan takut dan jangan menyerah akan keadaan yang kita alami saat ini, seperti yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Mereka ketakutan, tetapi suara Tuhan menguatkan mereka untuk memuji Tuhan, dan mereka percaya bahwa Allah yang akan memberikan kemenangan dan pertolongan dalam kehidupan mereka. Ketakutan dan keraguan mungkin akan datang mengganggu kita sebagai manusia yang terbatas ini. Namun, kita boleh mengingatkan diri kita bahwa Allah kita lebih besar dari apa yang kita alami, dan Dia Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Keadaan di depan kita mungkin tidak langsung hilang, melainkan justru seperti apa yang dialami oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Tuhan menyuruh mereka untuk tetap menghadapi bangsa laskar yang besar itu. Nah, Tuhan mungkin kadang menyuruh kita untuk tetap menghadapi permasalahan, pergumulan kita tidak langsung hilang. Apa yang kita takutkan di depan mata kita tidak langsung hilang, tapi percayalah kepadanya bahwa Ia yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ia yang punya alam semesta, Ia yang berkuasa atas segala sesuatu, Ia yang berkata dan berjanji bagi kita bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita. Ada satu pujian yang saya ingat, yang liriknya mengatakan bahwa bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Engkau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Pergumulan kita mungkin masih ada sampai saat ini, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Tangannya yang terus menopang kita untuk menghadapinya. Ia yang akan mengaruniakan kita kekuatan serta penghiburan dalam menghadapi ketakutan-ketakutan, pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi ke depannya atau yang saat ini sedang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Dia yang akan menyertai kehidupan kita, dan biarkan Allah yang bekerja lebih dahsyat lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Ampuni kami jika Engkau dapati kami terus mengandalkan kekuatan kami sendiri. Di hari ini Tuhan, kami mau membangun komitmen kami lagi di hadapan Tuhan, untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.